Alhamdulillah kita hadir dalam suasana duha. Dari tadi saya diminta temanya apa. Saya pikir di Sunda Kelapa ini yang menentukan tema. Saya katakan terserah aja. Akhirnya sewaktu saya mengikuti doa salat duha, itu terinspirasi untuk berbicara bukan tentang salat duha, tetapi tentang duha. Kita tadi berulang-ulang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebelumnya kita membaca Asmaul Husna. Ada sekian banyak dari apa yang kita baca itu, termasuk Ya Hayyu Ya Qayyum, yang boleh jadi kalau kita memperhatikan terjemahannya tidak menggambarkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan apa yang kita baca itu. Ya Hayyu itu diterjemahkan wahai yang maha hidup. Itu benar, tapi kurang. Hayy itu kalau menyifati Allah, maka dia berarti yang maha hidup dan memberi hidup. Maha hidup dan memberi hidup. Hidup yang diberikan oleh Allah itu bertingkat-tingkat, tapi semuanya dia beri hidup. Jangan duga meja ini tidak hidup. Dia bakal menjadi saksi di hari kemudian bahwa ibu dan bapak pernah hadir di sini. Qayyum. Tadi kalau saya tidak salah diterjemahkan dengan yang maha kekal abadi. Iya. Saya tidak ingin mempersalahkan terjemahan itu, tetapi mungkin tidak menggambarkan walau sekelumit dari arti qayyum. Qayyum itu adalah yang mengurus secara tuntas, apa yang menjadi apa yang berada dalam wilayahnya. Karena wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala itu alam semesta, maka Allah mengurus secara tuntas segala sesuatu di alam semesta. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Matahari Allah urus, planet-planet Allah urus, semut Allah urus, rumput Allah urus. Itu artinya qayyum. Kalau manusia itu dinamai qaim, tidak qayyum. Suami qawwam, lebih banyak lagi urusannya. Dia melaksanakan secara tuntas segala sesuatu. Saya katakan itu, kita lihat duha. Nah, kita ada.
Di Asmaul Husna ada sifat Allah nur, ya kan? Cahaya. Tadi kalau saya tidak salah diterjemahkan wahai yang maha bercahaya. Betul. Tapi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nur bagi Allah itu adalah pemberi cahaya. Pemberi cahaya. Sulit kita katakan bahwa Allah maha bercahaya karena kita tidak tahu zat Allah. Itu sebabnya ketika kita baca di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Itu artinya Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Nah, cahaya Allah ini bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada cahaya lahir, ada cahaya batin. Wudu itu cahaya. Itu sebabnya kan ulama berkata, kalau sudah berwudu jangan bersihkan. Biar dia bercahaya. Tapi itu cahaya spiritual. Ilmu itu cahaya. Matahari memiliki cahaya. Cahaya yang lahir. Matahari ada cahayanya yang sangat terik dan keras, jam 12-an itu. Iya. Ada cahayanya yang sudah mulai remang-remang, mau masuk maghrib. Iya. Kapan cahaya matahari itu paling baik? Waktu duha, waktu dia naik sepenggalahan. Hangatnya tidak menyengat, tapi cahayanya sangat jelas. Itu sebabnya saya dulu di sini pernah jelaskan surat Wadduha. Itu sebabnya wahyu Al-Quran Allah bersumpah menyangkut kehadiran wahyu Al-Quran itu dengan Wadduha. Ketidakhadiran tuntunan agama itu adalah walaili idza saja. Malam tapi yang tidak ada sedikit pun kegelapan. Maghrib sudah malam kan? Tapi masih ada cahaya matahari dalam bentuk mega merah, ya. Itu duha. Nah, cahaya ini kita lihat. Kita datang kemari pada saat duha mengharapkan kita memperoleh bukan saja cahaya material yang zahir, tapi juga cahaya batin, cahaya spiritual. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cahaya ini, tadi saya katakan bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, cahaya itu tidak membeda-bedakan. Ya, dia tidak beda-bedakan. Siapapun yang melindungi dirinya dari cahaya tidak bakal dapat cahaya. Di mana Anda berada, siapapun Anda, kalau di situ terpancar matahari, Anda akan dapatkan cahaya itu. Dan
Ketika itu